Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang akan kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab dasar kita. Terakhir kita sudah membahas marfu'at pertama fa'il dan marfu'at yang kedua yaitu naibul fa'il. Sekarang adalah bahasan marfu'at yang ketiga dan keempat yaitu mubtada dan khobar. Di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi dapat dilihat di halaman 39 sampai halaman 43. Tapi yang pertama kita akan membahas pengertian mubtada dan khobar ya. Al-mubtada'u wal khobaru ismani tatarokkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Jadi mubtada dan khobar itu adalah ismani, dua isim. Tatarokkabu minhuma yang menyusun dari keduanya jumlah ismiyah. Ya, jadi jumlah ismiyah itu unsur penyusunnya adalah mubtada dan khobar. Amal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu wal khobaru mukhbarun bihi. Mubtada adalah isim yang mukhbarun anhu yang diterangkan, sedangkan khobar adalah mukhbarun bihi, ya, kata yang menerangkan. Jadi mubtada dan khobar itu satu pasang ya yang membentuk jumlah ismiyah. Mubtada itu kata yang diterangkan, khobar ya itu kata yang menerangkan. Khobar sesuai dengan bahasa Indonesia artinya kabar atau informasi atau berita. Jadi khobar itu berisi sesuatu yang menerangkan mubtada. Tapi kita lihat di sini contohnya ada 4. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat ya. Ilmu itu bermanfaat. Jadi jumlah ilmu itu bermanfaat itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah mubtada yang diterangkan yaitu ilmu. Khobarnya adalah bermanfaat. Jadi kita memberikan keterangan bahwa ilmu itu bermanfaat. Ya, yang diterangkan siapa? Ilmu. Keterangannya apa? Bermanfaat. Ya, kurang lebih demikian. Contoh yang kedua, al-ustadu maridun. Ustadz tersebut sakit. Ya, siapa yang diterangkan? Ustadz. Maka ustadz itu disebut sebagai mubtada. Siapa yang menerangkan? Kata sakit. Maka sakit disebut sebagai khobar. Ya, demikian pula contoh yang ketiga, aliyun ghaniyun. Ali itu kaya. Ali mubtada, kaya, khobar. Anta mujtahidun. Engkau seorang sungguh-sungguh, maka kamu mubtada, khobarnya adalah sungguh-sungguh ya. Di sini kita lihat di catatan bahwa susunan mubtada khobar dalam struktur bahasa Indonesia disebut dengan subjek predikat ya. Jadi jangan bingung dengan fi'il fa'il itu kalau diterjemahkan dengan enak ke dalam bahasa Indonesia juga subjek predikat, tetapi di dalam bahasa Arab strukturnya lain ya. Kemudian beliau katakan wal jumlatu al murakkabatu minal mubtada'i wal khabari tusamma jumlatan ismiyatan. Jadi jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar itu disebut juga dengan jumlah ismiyah ya. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa jumlah itu dibagi menjadi 2. Masih ingat? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, tergantung siapa yang mengawali jumlah tersebut. Kalau diawali isim namanya jumlah ismiyah, kalau diawali fi'il namanya jumlah fi'liyah. Nah, dari marfu'at pertama dan marfu'at kedua kita sudah belajar 2 pola ya, 2 pola jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu bisa jadi diawali oleh fi'il ma'lum atau kata kerja aktif yang kemudian diikuti oleh fa'il, pelaku pekerjaan,
dan bisa pula diikuti oleh maf'ul bih atau objek jika memang fiilnya membutuhkan objek. Nah, ini pola yang pertama ya, jumlah fi'liyah yang pertama yaitu jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il maklum, kata kerja aktif. Tapi pola kedua dari jumlah fi'liyah adalah yang terdiri dari fi'il majhul ya, kata kerja pasif yang diikuti oleh naibul fa'il atau pengganti fa'il. Nah, ini pola kedua dari jumlah fi'liyah ya, dan dua-duanya ini diawali oleh fi'il, cuman yang satu diawali fi'il maklum, yang satu diawali fi'il yang majhul. Kemudian pola dari jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar ya, mubtada dan khobar. Taib, ini pola pokok di dalam jumlah ya, bahasa Arab. Ini perlu untuk difahami baik-baik ya, karena ini unsur pokok pembentuk jumlah ya. Mungkin jumlah fi'liyah, fi'il maklum fa'il, maf'ul bih, atau fi'il majhul, naibul fa'il. Kemudian jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar ya. Moga-moga dapat difahami sampai sejauh ini. Nah, ini berikut akan kita lihat perbandingan antara jumlah fi'liyah dan kemudian jumlah ismiyah secara struktur. Ya, contoh yang pertama, anak itu sedang duduk. Kalau dibentuk dengan menggunakan jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya ada di depan. Yajlisu al-waladu ya. Yajlisu adalah fi'il madhi, al-walad ini adalah fa'il dari kata kerja yajlisu. Maka al-waladu adalah rofa ya. Yajlisu al-waladu. Jadi polanya fi'il dulu baru apa? Baru fa'il. Nah, kalau anak itu sedang duduk kita buat di dalam bentuk jumlah ismiyah boleh juga ya. Al-waladnya dikedepankan, al-waladu yajlisu, anak tersebut sedang duduk ya, ini boleh juga, boleh diungkapkan dengan yajlisu al-waladu ataukah al-waladu yajlisu. Jadi jangan bingung ya, di sini di dalam jumlah fi'liyah itu fi'ilnya memang di depan ya, dan itu sah-sah saja di dalam bahasa Arab. Namun ketika penerjemahan atau ke dalam bahasa Indonesia ini nggak mesti harus letterlock seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, yajlisu al-auladu, anak-anak tersebut sedang duduk ya. Jadi yajlisu sedang duduk, al-aulad adalah fa'il. Kita ingat ya, kita ingat kembali aturan di dalam menyusun jumlah fi'liyah, fi'ilnya tetap mufrad meskipun fa'il atau pelakunya itu jamak. Kemudian ketika dibentuk di dalam jumlah ismiyah, al-auladu yajlisuna, anak-anak tersebut mereka sedang duduk ya. Ingat, nanti kita akan membahas aturan bahwa khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada. Untuk sementara diterima dulu. Ini hanya dijelaskan bahwa ada perbedaan pola ketika mengungkapkan atau kata atau kalimat di dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Boleh diterjemahkan dengan jumlah fi'liyah, boleh pula dengan jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga, anak perempuan itu sedang tidur ya. Jumlah fi'liyahnya tarkudu al-bintu, kemudian jumlah ismiyahnya al-bintu tarkudu. Anak-anak perempuan itu sedang tidur, tarkudu al-banatu, jumlah ismiyahnya al-banatu yarkudna. Taib ya, nanti yang di sini sudah kita jelaskan aturannya, fiilnya selalu mufrad ya. Sedangkan fa'il wajib rofa. Nah, di sini yang insya Allah akan kita bahas aturan-aturan di dalam penyusunan jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar. Berikutnya kita akan membahas secara lebih rinci mengenai mubtada. Mubtada itu dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama berupa isim dhohir dan yang kedua berupa isim dhamir. Yang isim dhohir itu berupa nama orang, nama hewan, nama benda, nama sesuatu ya. Sedangkan dhamir adalah kata ganti. Ya, contoh yang isim dhohir, Allahu sami'un, Allah itu maha mendengar. Al-adibu mahbubun, orang yang sopan itu disukai. Al-bintu mujtahidatun, anak perempuan tersebut sungguh-sungguh. Al-bakhilu matmumun, orang yang bakhil itu tercela. Nah, ini adalah
contoh mubtada yang berupa isim dhohir. Jenis yang kedua adalah mubtada yang berupa isim dhamir, ya. Ini juga sudah kita kenal, dhamir. Contohnya huwa ghaniyun, dia satu orang laki-laki kaya, hiya maridotun, dia seorang perempuan sakit, anta nasyitun, engkau seorang yang rajin, ana tilmidun, aku seorang murid. Nah, ini huwa, hiya, anta, ana adalah mubtada yang berupa dhamir, ya. Tapi insyaallah jelas di sini. Kita lanjutkan lagi. Dhamir yang digunakan sebagai mubtada. Nah, ini kalau kita mau menyusun jumlah ismiyah di mana mubtadanya berupa dhamir, maka pilihlah dhamir berikut, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini dhamir yang digunakan sebagai mubtada, ya. Fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa. Ingat bahwasanya dhamir itu isim yang mabni, tidak dikatakan rafa, nasab, jar, tapi fi mahalli, ya, menempati kedudukan rafa. Jangan menggunakan dhamir yang lain, ya. Ini sudah kita pernah singgung jenis-jenis dhamir, silahkan dilihat di pelajaran sebelumnya, ya. Jangan sampai kebalik-balik, ya. Tapi sekarang kita akan melihat ketentuan penyusunan mubtada dan khobar, ya. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu, ya. Makanya di sini pembahasannya dimasukkan di dalam marfu'at, jabatan-jabatan yang rafa. Yang kedua, susunan mubtada khobar adalah jumlah yang dimulai dengan isim, makanya disebut sebagai jumlah ismiyah, ya, diawali dengan mubtada tadi. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Nah, kemudian yang ketiga, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau bisa jadi naibul fa'il, karena memang susunannya adalah fi'il terlebih dahulu baru kemudian fa'il. Ini pola baku, ya. Tetapi apabila ada isim marfu yang mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada, ya. Ini kalau kita lihat, kita kembali dulu ke slide sebelumnya, ya. Yang di sini kita lihat kalau ada isim marfu yang terletak setelah fi'il, maka ini adalah fa'il, ya. Tapi kalau seandainya ada isim fa'il, fa'il atau isim yang kemudian dia itu mendahului fi'il, maka itu adalah mubtada, ya. Moga-moga dapat difahami sampai sini. Kita kembali lagi. Kemudian yang keempat, susunan mubtada khobar harus selamanya sesuai. Nah, ini aturannya, ya. Kita menyusun mubtada dan khobar, aturannya A, bila mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Bila mubtadanya musanna atau jamak, maka khobarnya pun juga harus ngikut musanna atau jamak. Apabila mubtada'nya mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Demikian pula kalau seandainya mudzakkar juga harus ngikut. Contoh yang pertama, ya, kalau mubtada'nya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Al-waladu mujtahidun, anak laki-laki itu sungguh-sungguh, ya. Ini al-waladu satu, mujtahidun juga satu, ya. Jangan dibikin dua, al-waladu mujtahidani, ya. Dua seorang anak itu mujtahidani, dipilih isim musanna, ini salah. Yang betul al-waladu mujtahidun. Demikian pula kalau perempuan, ya, al-bintu mujtahidatun, anak perempuan itu sungguh-sungguh, ya. Ini harus mufrad. Kalau seandainya mubtada'nya dibentuk musanna atau jamak, ya, maka dia harus ngikut. Contohnya al-waladani, dua orang anak laki-laki, pilih mujtahidnya dibuat juga jadi musanna, mujtahidani. Kalau mubtada'nya al-aulad, anak-anak, ini jamak, ya. Khobarnya bagaimana? Juga dibentuk dalam bentuk jamak, mujtahiduna. Anak-anak laki-laki itu adalah sungguh-sungguh. Nah, ini jangan bingung, ya. Yang penting itu jamak, bukan jenis jamak. Kalau walad ketika dibentuk jamak, jamaknya jamak taksir, ya. Mujtahid ini kalau dibentuk jamak, jamaknya jamak
Mudzakkar salim tidak masalah ya, yang mubtada'nya jamak taksir, khobarnya jamak mudzakkar salim. Yang penting aturannya sama-sama jamak. Demikian pula kalau seandainya mubtada'nya mu'annas, juga khobarnya harus ngikut mu'annas ya. Tiga contoh di sini adalah yang menggambarkan aturan yang ketiga ya, yang C. Ini mu'annas, pilihlah khobar yang mu'annas yang bersesuaian. Tapi ini aturannya dari mubtada dan khobar. Intinya mubtada khobar itu harus cocok ya, baik jenis, jumlah ya, maupun jenis ataukah jenis kelamin ataupun jumlahnya ya. Catatan, bila ada isim marfu didahului fi'il maklum maka itu adalah fa'il. Bila ada isim marfu didahului fi'il majhul, kata kerja pasif, maka itu naibul fa'il. Apabila isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il maklum atau tidak ada fi'il majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Ini sekedar mengulang ya. Tapi kita akan melanjutkan ke jenis khobar ya. Khobar itu dibagi menjadi dua. Ada khobar yang mufrad, ada khobar yang ghairu mufrad. Type yang pertama khobar mufrad. Khobar mufrad itu khobar yang terdiri dari satu kata saja. Maka di sini hukum khobarnya adalah wajib rofa. Ini sebagaimana dicontohkan di slide-slide sebelumnya, itu adalah khobar mufrad. Contohnya al-waladu naimun, anak itu tidur. Al-waladani, dua orang anak itu, naimani, tidur. Al-auladu naimuna, anak-anak itu sedang tidur. Nah, ini adalah contoh-contoh khobar yang mufrad. Ya, mufrad di sini bukan berarti lawan dari musanna dan jamak ya, tapi maksud mufrad adalah satu kata. Jadi al-naimani meskipun ini jenis isimnya adalah isim musanna yang menunjukkan jumlah dua, ataukah naimuna ini adalah jamak mudzakkar salim, akan tetapi di sini dikatakan khobarnya adalah khobar mufrad karena dia cuma satu kata. Ya, naimun, naimani, naimuna ini satu kata. Maka dalam hal ini khobar yang berupa khobar mufrad ini i'rabnya rofa atau isimnya harus marfu. Tapi moga-moga jelas sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Jenis khobar yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu khobar yang berupa susunan kata, bukan cuman berupa kata tunggal atau satu kata saja. Ya. Dan susunan kata itu bisa berupa jumlah ataukah syibhul jumlah. Ya, nanti khobar jumlahnya ini memang di pelajaran yang lebih tinggi ya, nanti disebut dalam posisi rofa. Ya, kalau tadi khobar mufradnya dikatakan dia wajib rofa, kalau khobarnya berupa jumlah itu dikatakan jumlahnya adalah dalam posisi rofa. Contoh dari khobar yang ghairu mufrad. Contohnya yang pertama, Aliyun abuhu maridun. Ali itu bapaknya sakit ya. Maaf di sini salah ya. Terketik kaya, harusnya sakit. Al-ustadzu fil baiti, ustadz itu ada di dalam rumah. As-saburatu amamal auladi. Papan tulis itu berada di depan anak-anak. Nah, kita lihat khobarnya mana? Keterangan atau informasi dari Ali adalah bapaknya sakit. Keterangan dari ustadz sedang di dalam rumah. Keterangan dari papan tulis ada di depan anak-anak. Nah, ini semua khobarnya ini berupa susunan kata, bukan cuman terdiri dari satu kata saja. Maka disebut sebagai jumlah ghairu mufrad. Sekarang kita akan lebih detail membahas jumlah yang ghairu mufrad ya. Yang pertama, ya ini nanti ada 4 jenis ya khobar ghairu mufrad. Yang pertama berupa jumlah ismiyah, yaitu berupa mubtada khobar. Contohnya adalah Aliyun abuhu khoniyun. Ali itu bapaknya kaya. Ahmadu maluhu kathirun. Ahmad hartanya banyak. Saburatu launuha aswad. Papan tulis itu warnanya hitam. Nah, ini kalau kita ambil salah satu contoh saja, Aliyun abuhu khoniyun, kita tulis di sini ya. Struktur utamanya Aliyun abu khoniyun. Ali ini mubtada, kata yang diterangkan. Kata yang menerangkan atau keterangannya apa? Abu Ghaniun, bapaknya kaya. Jadi Ali
dikabarkan bahwasanya bapaknya itu kaya. Ini adalah khobar ghairu mufrad. Berupa apa? Berupa jumlah ismiyah, karena kalau khobar ini kita preteli lagi itu terdiri dari komponen mubtada'nya abuhu dan khobarnya adalah ghaniyun ya. Jadi di dalam khobar ada struktur mubtada dan khobar double ya. Ini mubtada khobarnya dipreteli lagi mubtada dan khobar. Nah, inilah disebut sebagai jumlah ismiyah ya, sebagai khobar dari mubtada Ali. Kemudian jenis khobar ghairu mufrad yang kedua adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya, al-maridu yat'ufu badanuhu, orang yang sakit lemah badannya. Aliyun yaktubu ala saburah, Ali sedang menulis di papan tulis. Al-alimu ya'lu qadruhu, orang yang alim itu ya, alim itu artinya orang yang berilmu ya, bukan orang yang tidak neko-neko. Kalau di dalam bahasa kita kata alim itu diserap di dalam bahasa Indonesia, tapi artinya bukan orang yang berilmu ya, orang yang enggak neko-neko, enggak banyak petingkah lah, itu alim orangnya. Kemudian contoh berikutnya, anta raqata ala sarir, engkau tidur di atas kasur. Tapi kita ambil salah satu contoh saja, aliyun yaktubu. Nah, sengaja di sini saya tidak tulis lengkap ya. Aliyun yaktub, Ali sedang menulis ya. Aliyun yaktub sekalipun tidak kita tulis dengan ala saburah ya. Yaktubu itu adalah khobar ghairu mufrad. Mubtadanya siapa? Ali, khobarnya yaktubu, yang ini ghairu mufrad. Loh, bukannya itu cuma satu kata ya. Kasat mata ini satu kata, tapi ingat fi'il itu pasti bersambung dengan fa'il. Ya, ingat fi'il itu bersambung dengan fa'il. Di dalam fi'il yaktubu tersembunyi fa'il berupa dhamir mustatir ya. Makanya ini terdiri dari dua kata. Satu kata berupa fa'il ya, huwa itu disembunyikan di sini. Dan ini terhitung double, terhitung dua. Maka disebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, ini kita lihat ya, nanti kalau misalkan ada jumlah yang mirip dengan yang ini agar tidak bingung ya. Misalkan nasoro, dia seorang laki-laki telah menolong. Kita mau membentuk jumlah ismiyah ya. Ini biasanya sering orang mentasrif seperti ini. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru. Nah, itu jumlah ismiyah mubtada khobar yang khobarnya ghairu mufrad. Ya, di sini bisa dilihat domirnya apa. Ya. Huwa nasoro, dia seorang laki-laki satu, nasoro telah menolong. Maka nasoro itu dihitung khobar ghairu mufrad. Dan seterusnya. Ya, ini sekedar mengulang saja dari pelajaran domir. Kemudian jenis khobar ghairu mufrad yang ketiga dan keempat adalah ya, ini yang berupa syibul jumlah ya, jar majrur dan dzaraf serta isim majrur yang terletak setelah dzaraf. Jar majrur itu huruf jar plus isim majrur yang mengikuti di belakangnya. Contoh alhamdulillah ya, segala puji itu milik Allah. Al ustadu fil baiti, ustad itu ada di dalam rumah. Abuka fil masjidi, ayahmu di masjid. Aliyun fil bustan, Ali ada di taman. Nah, ini lillahi fil baiti fil masjidi fil bustani adalah susunan jar majrur. Dan khobar ini disebut sebagai khobar ghairu mufrad berupa jar majrur. Yang keempat adalah dzaraf ya. As-saburatu amamal auladi, papan tulis itu ada di depan anak-anak. As-sama'u fawqona, langit itu ada di atas kita. Al-ustadu amamaka, ustad itu ada di depanmu. Al-kalbu khalfal babi, anjing itu ada di belakang pintu. Nah, ini dzaraf, keterangan tempat ya, insyaallah nanti akan kita bahas di bagian mansubat insyaallah ta'ala. Ya, untuk sekarang diterima dulu keterangan tempat itu di
dimansubkan ya, dimansubkan kemudian diikuti oleh isim yang majrur. Dan ini merupakan susunan yang disebut sebagai khobar ghairu mufrad berupa dhorof. Asaburoh itu papan tulis yang kata yang diterangkan, yang menerangkan mana? Amamal aulad, ada di depan anak-anak. Nah, ini susunan ini adalah khobar ghairu mufrad. Catatan yang pertama, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dhorof, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Dan mubtada'nya sering diakhirkan dan disebut sebagai mubtada' muakhar. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya, misalkan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Kalau berupa jar majrur boleh jar majrurnya ditaruh di depan. Lillahil hamdu, itu boleh ya. Lillahil hamdu. Tapi ya, beberapa catatan yang lain. Yang pertama, ini agak tingkatannya agak naik sedikit dari bahasa Arab dasar, tapi tidak apa-apa karena sering digunakan, tidak ada salahnya ketika kita singgung di awal ya. Mubtada biasanya tidak disebutkan pada judul ya. Jadi kalau seorang itu menulis judul, itu susunannya mubtada khobar. Ya, baik itu judul buku, judul bab, subbab, yang lain-lain. Jadi yang dinampakkan adalah khobarnya. Yang i'rabnya itu adalah rofa. Contohnya buku kitab yang sedang kita bahas ya, kitab Al-Muyassar ya. Al-Muyassaru. Kenapa kok dibaca Al-Muyassaru? Al-Muyassaru kan rofa ya, marfu dengan dhammah, karena dia sebagai khobar dari mubtada yang dihilangkan ya. Yang dihilangkan itu bisa hadza atau hadihi, yang sejenis ya. Laki-laki hadza, yang perempuan hadihi ya. Maka kita lihat judul-judul buku itu pasti rofa ya. Al-Muyassaru, Fiqhus Sunnati ya, Sahihul Bukhari, Sahihu Muslim. Nah, itu semua rofa karena sebagai khobar ya. Diingat-ingat saja, pokoknya setiap judul adalah rofa sebagai khobar, mubtada'nya dihilangkan karena sudah ma'ruf, sudah diketahui. Yang kedua, mubtada' juga dihilangkan apabila ada indikator yang menunjukkan, misalkan pada saat menjawab pertanyaan ya. Jadi ada orang yang bertanya, ainal kitab, bukunya di mana? Kemudian kita jawab alal maktab, di atas meja ya. Jawaban alal maktab itu sebetulnya lengkapnya adalah al-kitabu alal maktab, buku itu ada di atas meja, sebagai jawaban dari pertanyaan mana bukunya. Tapi karena sudah jelas bahwasannya ditanya itu buku, ya bukunya enggak udah disebutin di atas meja. Cukup kita katakan demikian sudah maklum, meskipun kita tidak menyebutkan bukunya ada di atas meja. Cukup dengan mengatakan di atas meja, itu sudah menunjukkan yang di atas meja itu bukunya. Yang ketiga, khobar tidak selalu langsung terletak setelah mubtada, boleh diselang ya. Contohnya ta'atur rasuli wajibun, taat rasul itu wajib ya, diselang oleh ar-rasul. Yang keempat, khobar boleh diletakkan di depan mubtada. Ini sudah kita bahas tadi. Apabila khobarnya ghairu mufrad, jar majrur atau dhorof, seringkali ya, kita bilang seringkali karena memang boleh, khobarnya itu ada di depan sedangkan mubtada'nya dibelakangkan ya. Baik, ini sekedar beberapa catatan penting yang akan kita temui nanti kalau kita praktek baca kitab. Berikutnya silakan dikerjakan latihannya ya. Tapi demikian yang kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.